Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6531, ambisi terbongkar. Tanpa menyadari kebenarannya, Changli tiba sebelum formasi dan merebut seorang spiritualis roh dunia, naga langit dari istana suci 7 alam. Pergi, bebaskan mereka untukku. Ini, aku tidak bisa melakukannya. Formasi ini tidak dikendalikan oleh kita, melainkan oleh Tuan Istana Suci 7 alam. Begitu sesepuh Istana Suci 7 alam mengatakan hal ini, sudah sepenuhnya dipastikan bahwa Jie Tianran yang mengaktifkan susunan kendali tersebut. Brengsek, Changli mendorong tetua dari Istana Suci 7 alam ke samping, lalu meninju cahaya merah gelap yang menjebak Chu Feng dan yang lainnya. Pukulan itu menimbulkan riak, tetapi cahaya merah gelap itu tetap tidak rusak sama sekali. Melihat hal itu, kemarahan Changli semakin memuncak, tetapi dia tidak melakukan gerakan lain. Sebaliknya, dia menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah jimat. Setelah mengaktifkan jimat tersebut, sebuah gerbang penghalang terbuka tepat di depannya. Dia melangkah melewati gerbang penghalang dan memasuki terowongan teleportasi. Terowongan teleportasi itu sangat pendek, jalan keluar muncul dalam sekejap. Lalu dia melangkah keluar melalui pintu keluar. Changli tiba di dunia spasial yang luas. Dunia spasial ini terletak di bagian paling atas dari formasi medan bintang abadi. Di dunia spasial ini, tidak ada pemandangan, hanya formasi susunan di mana-mana. Tentu saja, sejumlah besar orang juga dapat terlihat di mana-mana. Hal ini tidak hanya mengumpulkan banyak tokoh berpengaruh dari sekte penjara. Tempat ini juga mengumpulkan banyak spiritualis roh dunia dari Istana Suci 7 alam. Changli terbang dengan cepat dan segera tiba di area pusat dunia susunan. Bumi tidak lagi tertutupi oleh formasi, melainkan oleh deretan mata. Di dalam inti setiap susunan, sejumlah besar ahli spiritualis roh dunia dari Istana Suci 7 alam duduk bersila. Namun tepat di tengah formasi itu, hanya ada satu orang. Orang ini adalah Jie Tianran. Jie Tianran memejamkan matanya. Tangan kirinya membentuk segel tangan, sementara tangan kanannya memegang kompas emas. Kompas ini kuno dan istimewa. Kompas ini tidak digunakan untuk berburu harta karun, tetapi untuk mendeteksi formasi. Di atas batas langit yang diwarnai, terdapat deretan jimat emas. Setiap jimat memancarkan aura kuno dan mengandung serangkaian kekuatan yang dahsyat, menjadikannya sangat berharga. Saat ini, terdapat puluhan ribu jimat semacam ini. Dengan jentikan jari Jie Tianran, sebuah jimat akan jatuh ke dalam kompas. Kompas dan mata penunjuk arah tempat Jie Tianran berada akan berkedip secara bersamaan dan singkat dengan cahaya aneh. Jie Tianran, dasar bajingan, bebaskan junior-junior sekte penjaraku. Changli menunjuk Jie Tianran dan mengumpat dengan marah. Jie Tianran sedikit mengangkat kepalanya, melirik Changli dari sudut matanya, lalu menutup matanya lagi. Dia melanjutkan dengan teknik sebelumnya, tetapi tetap berbicara. Kau menyebut dirimu anggota sekte penjara, namun kau adalah aib. Aku tidak menyadari bahwa itu adalah kekuatan artefak suci sekte penjaramu? Apa hubungannya ini dengan Istana Suci 7 alamku? Nada bicara Jie Tianran terdengar tidak sabar, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Changli. Aku tidak peduli dengan semua itu, meskipun itu kekuatan benda suci, itu disebabkan olehmu. Sebaiknya kau cari solusi untukku, Changli menegur dengan marah.
Istana Suci Tujuh Alamku sekarang membantu sekte penjara kalian membangkitkan artefak sucinya. Jika Anda tidak bersedia, Anda bisa mengatakannya saja. Aku, Istana Suci Tujuh Alam, akan pergi sekarang, umpat Jie Tianran. Mau pergi? Tak seorang pun dari kalian akan pergi sampai kalian membebaskan junior saya dari sekte penjara, Chang Li berkata dengan suara dingin. Namun, begitu kata-kata itu terucap, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam, kecuali Jie Tianran, mengalihkan pandangan mereka ke Chang Li di dalam dunia spasial. Matanya menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Pada saat itu, sesosok muncul di hadapan Chang Li, itu adalah Baili Sukong. Tuan Chang Li, bahkan perwakilan dari faksi baru sekte penjara ini, setelah melihat Chang Li, dengan hormat membungkuk sebelum melanjutkan. Aku tahu kau khawatir tentang keselamatan para juniorku di sekta penjara. Namun seperti yang Anda lihat, generasi muda sekte penjara saya saat ini baik-baik saja. Saat Baili Sukong berbicara, dia menunjuk ke bawah. Di bawah ini adalah susunan pengamatan yang memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas situasi di sekitar objek suci tersebut. Para anggota junior sekte penjara itu, yang diselimuti cahaya merah gelap, semuanya menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun berdasarkan pengalaman mereka, tidak ada yang salah secara serius dengan mereka. Selain pria berkulit gelap, tidak apa-apa. Lihat anak berkulit gelap itu, dia hampir mati. Chang Li menunjuk pria berkulit gelap itu dan berkata, tapi yang lain baik-baik saja, mungkin karena anak dari sekte penjara kuno tersebut itu terlalu lemah. Lagi pula, ini adalah benda suci. Kita semua tahu betapa sulitnya membukanya. Jika kita ingin membukanya, beberapa pengorbanan tak terhindarkan, kata Baili Sukong. Kau tahu bahwa artefak ini adalah objek suci. Jika kekuatan benda suci itu benar-benar dapat bangkit, aku rela mati demi itu. Tapi bisakah kau menjamin bahwa Istana Suci Tujuh Alam dapat membangkitkan kekuatan yang ada di dalam benda suci itu? Tidak lama setelah Chang Li berbicara, suara Jie Tianran terdengar lagi. Karena saya telah mengambil langkah ini, itu karena saya yakin dengan kemampuan saya untuk berhasil. Setelah mendengar itu, Chang Li menunjuk ke arah Jie Tianran, seolah ingin mengatakan sesuatu. Sebelum dia selesai berbicara, Baili Sukong menarik Chang Li ke tempat yang agak jauh dari mata susunan di bawah. Tuan Chang Li, saya tahu Anda khawatir tentang Istana Suci Tujuh Alam. Ia dapat membangkitkan benda-benda suci. Sekte penjara kami telah mencoba banyak metode. Jika memang ada cara untuk membangkitkan artefak suci itu, kita tidak akan meminta bantuan Istana Suci Tujuh Alam. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Ini demi masa depan sekte penjara. Baili Sukong berbicara kepada Chang Li secara diam-diam. Baili Sukong, meskipun aku tidak sepenuhnya menyetujui caramu melakukan sesuatu, namun aku tahu bahwa kau benar-benar setia kepada sekte penjara dan tidak memiliki niat lain. Aku percaya padamu, dan aku tahu bahwa semua yang kau lakukan adalah untuk kebaikan sekte penjaraku. Namun Tianran di dunia ini sangat ambisius. Dia bahkan bisa meracuni putri dan cucunya sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti dia mau melakukan hal-hal ekstrim untuk membantu sekte penjara saya? Kami telah mencoba segala cara untuk membangkitkan kekuatan yang ada di dalam benda suci itu. Meskipun tidak berhasil, kami tidak pernah diserang oleh benda suci tersebut. Meskipun tidak digunakan oleh sekte penjara saya, benda ini tetap merupakan benda suci sekte penjara. Kecuali
Justru kitalah yang telah melakukan penghujatan terhadap benda suci itu dan membuatnya murka. Jika tidak, aku tidak bisa membayangkan mengapa benda suci itu tiba-tiba menyerang orang-orang dari sekte penjaraku. Changli juga secara diam-diam menyampaikan pikirannya melalui telepati. Ternyata, dia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan generasi muda sekte penjara, dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Yang dimaksud Tuan Changli adalah bahwa Istana Suci Tujuh Alam tidak begitu saja membangkitkan kekuatan artefak suci sesuai keinginan kita. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang membuat benda suci itu marah? Baili Sukong bertanya dalam kehampaan. Jika dia telah menempatkan kutukan Gu pada benda suci itu, bahkan jika benda suci itu bangkit dan kekuatannya digunakan oleh orang-orang dari sekte penjara saya, menurutmu apa konsekuensinya? Changli bertanya. Mendengar itu, Baili Sukong sedikit mengerutkan kening. Dia tak kuasa menahan diri untuk melirik kembali susunan pengamatan itu dan dengan saksama memeriksa para junior yang terperangkap oleh cahaya merah gelap tersebut. Dia tidak bodoh. Dia sebenarnya sudah memikirkan apa yang dikatakan Changli. Namun, ia percaya pada benda-benda suci. Dia merasa bahwa meskipun Istana Suci Tujuh Alam memiliki niat seperti itu, mustahil bagi mereka untuk benar-benar mengendalikan artefak suci tersebut. Namun, keberanian semata tidak ada artinya. Jika Istana Suci Tujuh Alam benar-benar melakukan hal seperti itu, maka dia tentu saja tidak akan membiarkan Istana Suci Tujuh Alam lolos begitu saja. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya, yang terperangkap oleh kekuatan benda suci tersebut, semuanya tampak seperti pria berkulit gelap itu. Mereka mulai memegangi kepala mereka dan meraung kesakitan, bahkan Chen Hui pun melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, sekelompok orang, dipimpin oleh seorang pria berkulit gelap, berlutut dan bersujud serempak di hadapan benda suci itu, seolah-olah kerasukan. Pada saat yang sama, dikatakan, artefak suci, ampunilah kami. Kami hanya ingin meminjam kekuatanmu. Kami sama sekali tidak berniat mengendalikanmu. Tolong jangan ganggu kami. Setelah mengatakan itu, mereka semua bersujud serempak. Apa yang telah terjadi? Pada saat itu, ekspresi semua orang dari sekte penjara di luar artefak suci berubah. Beberapa sosok perkasa melompat dan mengepung para spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam. Mereka semua merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa anak-anak muda ini tiba-tiba mengatakan hal-hal seperti itu? Mereka ragu. Itu adalah benda sakral yang menyampaikan pesan kepada generasi muda. Itulah sebabnya mereka meminta maaf kepadanya. Melihat hal ini, di dalam dunia spasial yang mengendalikan formasi tersebut, Changli menunjuk ke arah Jie Tianran dan dengan marah mengumpat. Jie Tianran, ini semua ulahmu. Kau menggunakan susunan sihir untuk mengendalikan artefak suci sekteku? Bahkan mata Baili Sukong pun memancarkan cahaya dingin. Wahai penguasa tujuh alam, sebaiknya kau berikan penjelasan yang masuk akal. Pada saat yang sama, para anggota sekte penjara di dalam ruang susunan telah menghunus senjata mereka, menatap tajam orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.